Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diteriaki kader Partai Demokrat manis tanpa Anies saat sedang berpidato dalam acara HUT ke-22 partai tersebut. AHY semakin manis tanpa Pak Anies, katanya begitu, Tom. Hal itu terjadi pada acara syukuran Dirgahayu atau ulang tahun ke-22 Partai Demokrat di halaman kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat. Di sela pidato, AHY meminta kader Partai Demokrat untuk move on dan menatap masa depan. Terima kasih kepada para kader yang saya cintai dan banggakan. Kita selalu kuat dalam segala kondisi, suka maupun duka. Siap semuanya? Jatuh maupun bangun, roda kehidupan berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak selamanya kita berada di bawah, tetapi ingatlah, tetap rendah hati. Masih menyinggung dinamika politik terkait Partai Demokrat, Saudara. Hari ini, PDI Perjuangan merespons langkah Partai Demokrat untuk menjalin komunikasi terkait wacana koalisi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut komunikasi PDIP dengan Partai Demokrat sudah dilakukan sejak lama. Namun Hasto memastikan untuk tidak ada syarat mutlak bagi parpol yang akan bergabung mengusung Ganjar Pranowo. Selanjutnya, PDI Perjuangan akan mengatur jadwal bersama parpol koalisi untuk bertemu dengan Partai Demokrat. Bahkan saat itu Mbak Puan telah bertemu dengan Mas AHY, saya juga bertemu dengan Mas Teguh Rifki, Sekjen dari Partai Demokrat. Komunikasi yang intens terus kami lakukan. Dan Mbak Puan termasuk Pak Utut, Mas Bambang Pacul, Pak Said Abdullah yang ditugaskan untuk membangun komunikasi politik. Kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, maka betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga kerjasama itu akan kokoh. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut pihaknya membuka peluang kerjasama dengan PDI Perjuangan. Herzaki menambahkan kedua parpol punya peluang besar bekerja sama karena punya ideologi yang sama, yakni nasionalis. Mengenai koalisi atau kerjasama tidak harus dimulai oleh pertemuan oleh keduanya, tetapi bagaimana kepentingan rakyat, bangsa dan negara bisa kita perjuangkan. Itu saja. Ya tentu kita inginlah ada pertemuan itu, kami menyambut baik. Tetapi kami percaya Mas AHY, Ketua Umum kami dan para petinggi di Majelis Tinggi Partai sangat memahami kapan dan dengan siapa kita sebaiknya bergabung. Partai Demokrat membuka peluang kerjasama dengan PDI Perjuangan usai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Meski merespons rencana Demokrat, namun Sekjen PDI Perjuangan menegaskan agar parpol yang ingin bergabung tidak mengajukan syarat mutlak mengusung Ganjar Pranowo. Untuk mengulasnya lebih lanjut, seberapa besar sebetulnya peluang kerjasama kedua parpol hingga kotel efek yang didapat? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Mas Siva. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Peluang kerjasama antara Demokrat dengan PDI Perjuangan, Anda melihat ini levelnya sudah serius atau baru penjajakan awal? Gimana peluangnya? Iya, sebetulnya kalau ditanya apakah ruangnya terbuka atau tidak, dari bahkan sebelum kita melihat peristiwa Mas Anies katakanlah meninggalkan AHY, ruang itu sudah sangat dibuka ya. Kalau kita lihat memang dari statement pertama dari pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan. Di hari yang sama itu ada tweet dari Pak SBY yang berbicara mengenai beliau bersama Ibu Mega ada dalam satu kereta dengan Pak Jokowi akan datang ke tempat tertentu begitu. Jadi itu sebetulnya bahkan sudah bisa diindikasikan ada potensi putaran kedua. Andai kata pun Anies dengan AHY bergabung, andai kata Anies tidak masuk, Mas AHY tidak masuk, Demokrat mungkin akan lebih memilih koalisinya Mas Ganjar. Jadi memang arahnya sudah terlihat seperti itu. Nah sekarang kan kemudian skenarionya berubah. Ketika mereka kemudian menyatakan keluar dari koalisi perubahan, arahnya melanjutkan apa yang sudah dibangun dari tanggal 19 Juni kalau saya tidak salah dalam pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan. Jadi memang kalau ditanya saat ini dari simbol-simbol komunikasi politik yang memang dikeluarkan oleh Partai Demokrat, arahnya lebih menguat kepada koalisi Mas Ganjar. Dan pertanyaannya apakah kemudian PDI Perjuangan bisa menerima?
kalau kita lihat statement PD Perjuangan juga cukup menyambut ya. Tinggal masalah teknisnya seperti apa dan pertanyaan besarnya apakah melalui sebuah momen Ibu Mega bertemu dengan Pak SBY atau cukup misalnya di level Mbak Puan dengan Mas Ahaye atau Mas Ahaye dengan Ibu Mega sebagai ketua umum. Tapi secara prinsip menurut saya terlihat sekali kedua belah partai ini saling membuka diri, gayung bersambut, tinggal permasalahan teknis. Nah kalau pertanyaannya kotel efeknya seperti apa, memang PR-nya akan lebih ada di Partai Demokrat. Partai Demokrat kan kita tahu selama dua pemilu kemarin misalnya ada dalam posisi berseberangan. Bahkan kalau dilihat ada dalam posisi berseberangan 20 tahun terakhir ya. Dan kalau kita lihat artinya kan psikologi dari basis massa Partai Demokrat itu cenderung lebih oposan. Nah, di situ memang dibutuhkan sebuah narasi untuk melakukan konsolidasi. Walaupun kalau kita tarik lagi Mas Diva, sebetulnya tidak ada sesuatu yang sangat prinsipil dalam konteks perbedaan sikap atau konflik antara PD Perjuangan dengan Partai Demokrat. Ini kan hanya lebih didasarkan kesalahpahaman dua tokoh besar dari partai itu, tapi bukan perbedaan mengenai ideologi, program yang itu lebih sulit untuk dilakukan sebuah konsolidasi. Ditambah sikap dari kedua partai ini bilangnya, kalau dari Sekjen PDIP bilangnya diharapkan parpol yang ingin bergabung tidak mengajukan syarat mutlak. Dari pihak Demokrat juga menyampaikan mereka akan lebih rasional. Tampaknya sudah mulai klop terlihat dari sini saja begitu ya? Iya, saya pikir kan terlihat memang dari pertama statement teman-teman Partai Demokrat ketika ditanya oleh media apakah akan memasang harga mati lagi untuk cawapres Mas Ahaye misalnya. Mereka selalu mengatakan kita lebih rasional dan kita realistis. Dan itu memang sebuah pilihan tepat ketika menyadari ketika masuk dalam koalisi Mas Ganjar, itu memang mereka adalah partai bungsu gitu ya, terakhir gitu kan. Agak sulit untuk kemudian masuk dalam wilayah negosiasi untuk cawapres. Toh kita juga melihat mungkin teman-teman Demokrat menyadari usia politik dari Mas Ahaye masih sangat panjang. Dilihat dari nama-nama yang ada di bursa survei, nama Mas Ahaye ini bisa dikatakan yang paling muda dibandingkan dengan nama-nama lain, masih bisa berbicara bukan hanya pemilu 2029, tapi 2034 dan seterusnya. Tapi masih mungkin tidak kalau nanti komunikasi terjadi, tawaran dari Demokrat untuk mengusung nama Ahaye sebagai bakal cawapres itu masih memungkinkan tidak kalau proyeksinya menurut Anda? Ya, pasti akan dicoba. Tentu saja bahwa ada harapan memasukkan nama Mas Ahaye sebagai cawapres. Tetapi kan sikap realis. Peluangnya menurut saya tadi, secara psikologis sampai melihat nama Mas Ahaye pun, partai yang terakhir masuk biasanya akan lebih realistis untuk tidak memaksakan nama tersebut. Dan kalau kita memang lihat di survei, kalau Mas Ganjar dipasangkan dengan Mas Ahaye, yang terlanjur brand image-nya adalah dengan Mas Anies sebagai barisan oposisi, membutuhkan waktu konsolidasi lebih lama untuk membuat gerak ya di antara kedua belah nama itu. Jadi memang dibandingkan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD misalnya, ya saya pikir nama Mas Ahaye butuh waktu lebih lama untuk bisa dipasangkan dengan Mas Ganjar. Itu yang menyebabkan menurut saya mungkin saya meyakini teman-teman Demokrat juga baca survei, mempelajari riset, sehingga kemudian mereka mengeluarkan istilah lebih realistis dan rasional, tidak akan memaksakan posisi Mas Ahaye sebagai cawapres. Oke, tapi di sisi lain juga kalau kita pahami di sini belum ada suar kemana mengerucutnya nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo ini. Belakangan muncul ada RK yang bisa berpeluang untuk menjadi pasangan Ganjar, nama Sandi pun demikian karena ada P3 yang bergabung dalam koalisi, ditambah dengan ada Demokrat yang juga akan membangun koalisi atau membangun komunikasi politik lah saya katakan begitu. Ini cerminannya bakal gimana kemudian? Begini, pertama yang menurut saya paling ideal, kalau konteks bicara cawapres dengan masuknya Partai Demokrat, andai kata terjadi begitu ya, akan lebih baik buat semua partai yang tergabung dalam koalisi Ganjar ini, menyelesaikan terlebih dahulu partai-partai mana saja yang akan masuk, termasuk Demokrat. Sehingga sebelum diumumkan nama cawapres. Sehingga kemudian seluruh keputusan mengenai cawapres ini terlihat di publik adalah keputusan bersama. Ini menunjukkan kesejajaran dari semua partai. Kalau terlanjur kemudian sudah mengeluarkan nama cawapres, ada partai baru masuk, ada kesan partai ini diselipkan gitu ya, atau tanda kutip tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan besar. Itu poin pertama. Poin kedua, ya memang menurut saya kalau mau kita berspekulasi, nama-nama yang paling kuat muncul dalam konteks menjadi calon wakil presiden dari Mas Ganjar, di situ ada nama Ridwan Kamil, di situ ada nama Sandiaga Uno, di situ ada nama Pak Mahfud MD. Ketiga-tiganya punya elektabilitas yang mumpuni untuk bisa memberikan faktor kemenangan. Tapi mungkin misalnya Sandiaga Uno cenderung lebih mudah faktor politiknya karena dia adalah kader P3 yang sudah menjadi bagian dari koalisi.
Kang Ridwan Kamil punya kelebihan, dia punya provinsi yang memang besar jumlah pemilihnya dan itu melengkapi salah satu daerah yang Mas Ganjar belum optimal atau belum terlalu kuat ya. Tapi kita tahu dia adalah kader Partai Golkar, di situ akan ada satu tahapan lagi. Apakah kemudian Golkar keluar dari koalisi Prabowo, ataukah kemudian Ridwan Kamil yang keluar, ataukah kemudian Golkar memainkan positioning seperti 2004 ketika Pak Wiranto maju, tapi Pak JK juga maju begitu. Itu yang menurut saya situasinya lebih complicated. Pak Mahfud sama. Pak Mahfud dalam konteks ini kan pertanyaannya apakah partai-partai akan menerima karena dia memang bukan kader dari partai tertentu. Oke. Kemudian kalau kita bicara soal potensi efek elektabilitasnya begitu untuk Demokrat kalau kemudian bergabung ke PDIP gimana? Iya, kalau hanya berbicara dalam konteks 10 tahun terakhir, ada sebuah hambatan psikologis yang harus diselesaikan oleh teman-teman Partai Demokrat. Tadi saya sebutkan, segmen pemilih Partai Demokrat ini biasanya adalah segmen pemilih yang cenderung kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Sehingga ketika bergabung dengan koalisi merah tanda kutip yang dianggap adalah bagian dari kelanjutan Jokowi, di situ harus ada narasi yang jelas, konsolidasi ulang, menjelaskan sebuah narasi yang sifatnya reasonable, sehingga kemudian tidak terjadi penolakan. Tapi kalau sebenarnya berbicara pada narasi yang lebih besar, narasi rekonsiliasi dalam konteks apalagi dua tokoh bangsa terbesar, Ibu Mega dan Pak SBY, kalau itu berhasil dilakukan atau dinarasikan dengan baik, itu malah bisa jadi sebuah ledakan atau kejutan ya, efek kejut atau wow efek yang bisa berimplikasi bukan hanya kepada solidnya pemilih Partai Demokrat, tapi pemilih-pemilih partai lain secara umum mungkin akan melihat itu sebagai sebuah hal yang positif dan bukan tidak mungkin tertarik dengan koalisi ini karena PR-nya narasi cukup besar rekonsiliasi juga tadi. begitu mendekati masa pendaftaran tanggal 10 sampai 16 Oktober. Ini PR besar begitu ya? Iya tentu saja, karena ini kan berbicara harus diakui ya, ada sisi survive dari Partai Demokrat. Mereka kan terpaksa harus mengambil sikap seperti ini, tetapi memang ini tetap pilihan yang tepat, walaupun ada PR kemudian untuk konsolidasi ulang tadi, dibandingkan ketika sudah tanda kutip mereka menggunakan istilah Demokrat dikhianati, tapi kemudian tetap berada di dalam barisan koalisi perubahan, saya pikir itu mengenai kewibawaan partai dan kewibawaan Mas AHY. Oke, baik. Terima kasih untuk perspektifnya. Terima Mas kasih. Sunarto Wijaya sudah dibergabung bersama Kompas TV kali ini. Sehat selalu, Mas. Sehat selalu.